Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat tentang orang fasik yang menjadi imam sholat. Sebagian ulama itu menolaknya dan sebagian lagi memperbolehkannya secara mutlak. Dan ada juga sebagian lagi membedakan apakah kefasikannya itu bisa dipastikan atau tidak bisa dipastikan. Nah, kata mereka, jika kefasikannya rutin, maka makmumnya harus mengulangi sholatnya. Dan ini berlaku surut. Dan jika berdasarkan dugaan, maka si makmum dianjurkan untuk mengulangi sholatnya pada waktu itu saja. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Abhari yang mewakili beberapa pendapat lainnya. Juga ada sebagian ulama yang membedakan apakah kefasikannya perlu penjelasan atau tanpa penjelasan. Contohnya seperti orang yang suka meminum perasan anggur. Perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini adalah karena ini adalah masalah yang tidak dibahas dalam syariat dan ada pertentangan untuk dikiaskan. Ulama-ulama yang menganggap kefasikan itu tidak membatalkan sahnya sholat dan yang dibutuhkan oleh makmum hanya keabsahan sholat sang imam saja, itu berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa imam itu menanggung makmum. Maka mereka memperbolehkan orang fasik menjadi imam. Sementara ulama-ulama yang menyamakan masalah imam dengan kesaksian atau persaksian dan menganggap orang fasik berpotensi melakukan sholat yang batal sebagaimana ia sangat berpotensi untuk memberikan kesaksian yang palsu, maka mereka ini tidak memperbolehkan orang fasik menjadi imam. Itulah sebabnya ada sebagian ulama yang dalam masalah ini membedakan antara fasik yang perlu dijelaskan dengan fasik yang tidak perlu dijelaskan. Atau dengan kata lain, perlu dibedakan antara fasik yang bisa dipastikan dan kefasikan yang tidak bisa dipastikan. Apakah kefasikan dengan alasan atau tidak? Sebab kalau kefasikannya itu bisa dipastikan, maka seolah-olah tidak perlu ada alasan untuk menjelaskannya. Nah, ulama-ulama dari mazhab Zahiri memperbolehkan orang fasik menjadi imam. Berdasarkan dalil umum sabda Nabi, yang berhak menjadi imam bagi jamaah ialah yang paling pandai membaca di antara mereka. Kata mereka, hadis tersebut tidak mengecualikan orang yang fasik dari orang yang bukan fasik, tetapi berpedoman pada dalil umum yang tidak pada tempatnya. Yang pas adalah pendapat yang lemah. Dan di antara para ulama juga ada yang membedakan apakah kefasikan seseorang yang menjadi imam itu terkait dengan syarat-syarat sahnya sholat atau terkait dengan hal-hal yang di luar sholat, dengan mengacu pada dasar bahwa seorang imam hanya disyaratkan sholatnya sah saja. Wallahu a'lam bishawab.